Baik, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan presentasikan materi tentang pengantar bisnis, bentuk-bentuk kepemilikan. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Samuel Oda, program studi manajemen semester 2. Bentuk kepemilikan bisnis perusahaan perseorangan sesuai dengan nama perusahaan perseorangan adalah bentuk kepemilikan bisnis yang hanya terdiri dari satu orang. Biasanya perusahaan perseorangan itu dimiliki oleh kelompok usaha kecil atau menengah. Karena hanya terdiri dari satu orang pemilik, maka modalnya hanya berasal dari perseorangan tersebut. Di Indonesia, perusahaan perseorangan lebih dikenal dengan sebutan perusahaan dengan ide dan atau usaha dalam. Jiranya gimana? Iya kan? Jenis-jenis perusahaan perseorangan. Satu, perdagangan. Jenis usaha bergerak yang dilakukan dengan menjual atau memperdagangkan produk kepada masyarakat. Dua, jasa. Jenis usaha perseorangan yang dilakukan dengan memberi pelayanan. Tiga, industri kecil adalah jenis usaha perseorangan yang dilakukan dengan mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Empat, pertanyaan. Jenis-jenis perusahaan perseorangan. Satu, perdagangan. Jenis usaha perorangan yang dilakukan dengan menjual atau memperdagangkan produk kepada masyarakat. Jasa. Jenis usaha perseorangan yang dilakukan dengan memberi pelayanan. Tiga, industri kecil adalah jenis usaha perseorangan yang dilakukan dengan mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Empat, pertanyaan. Firma adalah sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih, disebut firma. Dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Berikut ciri-ciri dari firma yang perlu kamu ketahui, yaitu anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai. Yang kedua, perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Yang ketiga, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha, adanya tanggung jawab dan risiko kerugian yang tidak terbatas. Apakah terdapat utang terbaca, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin seorang anggota. Tidak berat memasukkan anggota baru tada seizin anggota yang. Selanjutnya, perseorangan komandan civil. Kedua, komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Oleh karena itu, sekutu inilah yang dikenal oleh tiap ketiga. Sekutu inilah yang akan berhubungan dengan pihak ketiga dan memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Di sini lain, sekutu komandan tidak
hanya di belakang aja. Itu artinya sekutu pasif ini tidak dikenal oleh pihak ketiga. Pasif atau sekutu militer hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan tersebut. Perseroan terbatas PT. Perseroan terbatas PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan seluruhnya terbagi. Selanjutnya ada beberapa kelebihan yang bisa kamu dapat dari pendidikan. Sebuah PT untuk berbisnis diantaranya memiliki masa hidup yang tidak terbatas, pemisah pekerjaan dan utang-utang, pemilik dengan pekerjaan dan utang-utang perusahaan, kemampuan keuangan yang sangat besar. Perseroan terbatas PT ini masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis, di antaranya PT terbuka, PT tertutup, PT kosong. Badan usaha milik negara BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagai bisa modal dimiliki oleh negara melalui menceritakan secara langsung dan berasal dari kerajaan negara yang dipisahkan ada. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dan berdasar atas asas kekeluargaan. Berikut jenis-jenis koperasi menurut pasal 16 Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa. Badan usaha milik daerah BUMD merupakan dalam usaha dengan sebagai atau seluruh modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan di wilayah daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kewirausahaan bisnis kecil small business adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak dominan dalam bidang operasi kewirausahaan dalam berjuang atau pahlawan dan terbuat sesuatu. Ciri-ciri perusahaan kecil, manajemen berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik daerah, pengelolaan perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelolaan dalam UKM. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. Daerah operasinya umumnya lokal, awal pun terdapat juga UKM yang dimiliki orientasi luar negeri, berubah ekspor ke negara-negara mitra berdagangan. Ukuran perusahaan baik dari segi total aset, jumlah karyawan dan sarana prasarana yang kecil. Perbedaan perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perusahaan kecil yang pada umumnya dikelola atau dipinjam sendiri oleh pemiliknya.
bentuk organisasi sederhana dan masih banyak perangkapan tugas atau jabatan pada seseorang. Persentase kegagalan usaha relatif cukup tinggi. Sulitan untuk mengembangkan usaha dikarenakan sulit memperoleh pinjam dan syarat lunas. Perusahaan besar pada umumnya dikelola atau dipinjam oleh manajemen profesional, bukan pemiliknya. Struktur organisasi kompleks dan sudah ada spesialisasi pekerjaan. Persentase kegagalan usaha relatif rendah. Modal jangka panjang relatif lebih mudah diperoleh untuk pengembangan usaha. Kelebihan dan kelemahan usaha kecil. Kelebihan usaha kecil pada kenyataannya maupun pertanian dan mengantisipasi kelesuan perekonomian dan diakibat inflasi maupun berbagai faktor menyebab lainnya. Kelemahan pengelolaan usaha kecil. Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor internet dari usaha kecil atau sendiri. Kelemahan dan hambatan tersebut dalam sebagai berikut. Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk yang tidak bermanfaat, tidak mengetahui ketentuan pembukaan standar, pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan sendiri pekerjaan di luar batas jam kerja standar, tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas. Ciri-ciri seorang wirausaha adalah perencana diri, berorientasikan tugas dan hasil, berani mengambil risiko, kepemimpinan, teori similar, berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun. Sifat-sifat seorang wirausaha adalah memiliki sifat pekerjaan, kemandirian, individualisasi, optimisme, selalu berusaha untuk berorientasi pada pelanggan, memiliki kekuatan dan ketabahan, memiliki kekal dan kuat, suka bekerja keras, energi dan memiliki inisiatif, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik dan mengimbang, memiliki inovatif dan kreativitas, tinggi fleksibel, serba bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas, memiliki prinsip dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Faktor kegelapan dalam wirausaha: tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kekurangan dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan lokasi dan kurang memadai, kurangnya pengawasan
peralatan. Peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Tidak kompeten dalam manajerial, kurang berperan berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gangga dalam perencanaan lokasi dan kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan. Pengertian manajemen bisnis. Manajemen bisnis merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan dan mengawasi suatu bisnis atau usaha. Tujuan dari aktivitas tersebut dalam agar tujuan usaha bisa tercapai. Fungsi manajemen bisnis: planning, perencanaan. Fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Untuk membangun bisnis tentu diperlukan secara rencana, seperti rencana pemasaran produk yang dijual, promo dan akan ditawarkan, pembukaan organisasi pengelompokan. Organisasi atau pengelompokan bisa terkait dengan tenaga kerja. Maksudnya adalah jika sudah ada rencana maka kelompok kerja harus dibuat. Staffing ini terkait dengan sumber daya yang ada di perusahaan seperti bahan baku produk, mesin produksi, sarana pendukung, controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen bisnis yang terakhir. Oke, sudah. Ya baik, mungkin dari saya presentasi cukup sekian, terima kasih.